Yes, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan belajar tentang Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes ya, nomor 15 tahun 2023 tentang pemeliharaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini masih baru ya, tahun 2023 tentang pemeliharaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Nomor 15. Nanti file PMK ini saya taruh di link deskripsi. Teman-teman bisa download di link deskripsi ya. Jadi menimbang bahwa untuk menjamin tersedianya alat kesehatan sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan layak pakai guna mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, perlu dilakukan pemeliharaan alat kesehatan yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, definisi dari alat kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Itu adalah definisi dari alat kesehatan. Bagaimana kalau definisi dari pemeliharaan alat kesehatan ya? Pemeliharaan alat kesehatan adalah suatu kegiatan menjaga kondisi alat kesehatan agar selalu memenuhi persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan layak pakai. Kemudian untuk fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Fasiankes ya kalau disingkat itu ya. Kita langsung ke bagian umumnya ya. Setiap alat kesehatan yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan harus berfungsi dengan baik sesuai dengan standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan layak pakai. Untuk menjaga alat kesehatan berfungsi dengan baik, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pemeliharaan alat kesehatan. Yang mestinya kan ya dipelihara ya, masa rusak langsung dibuang, enggak lah, tetap kita perbaiki ya. Kemudian bagian kedua, kegiatan pemeliharaan alat kesehatan. Kegiatannya itu meliputi apa saja? Yang pertama, inventarisasi alat kesehatan. Kemudian pemeliharaan promotif. Kemudian pemeliharaan pemantauan fungsi atau inspeksi. Kemudian pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif atau perbaikan. Ya, kalau sudah rusak ya harusnya pemeliharaan perbaikan ini. Promotif ini dijaga agar alatnya itu tidak rusak. Ya, caranya seperti apa? Cara menggunakannya harus hati-hati. Seperti itu ya. Kita pelajari langsung. Inventarisasi alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pencatatan data ya, diinventarisir. Kemudian pemeliharaan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan kegiatan pemeliharaan yang bersifat memberikan petunjuk penggunaan atau pengoperasian alat kesehatan. Kemudian untuk definisi dari pemeliharaan pemantauan fungsi atau inspeksi adalah merupakan kegiatan pemeliharaan yang bersifat melakukan pemantauan fungsi setiap alat kesehatan yang akan digunakan atau dioperasikan ya. Jadi diinspeksi. Dan pemeliharaan preventif sebagaimana dimaksud kegiatan pemeliharaan yang bersifat pembersihan, pemelumasan, penggantian suku cadang dan aksesoris yang masa waktunya sudah
harus diganti. Lanjut, pemeliharaan korektif atau perbaikan. Sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan pemeliharaan yang bersifat perbaikan kerusakan ringan sampai berat atau overhaul. Penyelenggara pemeliharaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas apa saja? Yang pertama adalah unit pemeliharaan alat kesehatan milik rumah sakit. Kemudian unit pemeliharaan alat kesehatan milik pemerintah daerah dan unit pemeliharaan alat kesehatan milik masyarakat. Unit pemeliharaan alat kesehatan milik rumah sakit sebagaimana dimaksud dapat berupa instalasi, unit, bagian, atau bidang yang memiliki fungsi pemeliharaan alat kesehatan. Kalau unit pemeliharaan alat kesehatan milik pemerintah daerah merupakan unit pelaksana teknis daerah, bidang kesehatan atau unit fungsional pada satuan kerja perangkat daerah dinas kesehatan. Kemudian untuk unit pemeliharaan alat kesehatan milik masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang pemeliharaan alat kesehatan. Jadi ada unit-unitnya sendiri ya. Unit pemeliharaan alat kesehatan milik pemerintah daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ini harus melakukan registrasi melalui aplikasi terkait. Registrasi penunjang pelayanan kesehatan milik Kementerian Kesehatan. Ada registrasinya ya. Registrasi unit pemeliharaan alat kesehatan milik pemerintah daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud melampirkan dokumen paling sedikit terdiri atas nama unit pemeliharaan alat kesehatan, alamat, dan surat keputusan pembentukan dari pimpinan instansi atau institusi pemeliharaan alat kesehatan. Pembiayaan. Fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan biaya pemeliharaan paling rendah 4% dari nilai aset alat kesehatan per tahun. Jadi standarnya paling rendah 4% ini. Pencatatan dan pelaporan. Penyelenggaraan pemeliharaan alat kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan di Fasyankes. Pencatatan dan pelaporan paling sedikit memuat yang pertama jenis alat kesehatan, yang kedua jumlah alat kesehatan dan kondisi alat kesehatan. Nah, sudah sampai bab 5 penutup ya. Ini cuma 16 lembar. Jadi ringkas lah Permenkes ini. Nah, ini pedoman penyelenggaraan pemeliharaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini bisa digunakan sebagai pedoman pemeliharaan alkes di puskesmas, di rumah sakit. Nah, ini bisa dipedomani. Ini siklus peralatan kesehatan ya, pre-market sampai post-market. Nanti bisa dibaca-bacain. Ini aspek-aspek dari penyelenggaraan pemeliharaan alat kesehatan. Ada aspek perencanaan, aspek manajemen, dan aspek pelaksanaan. Iya, nanti bisa dibaca-baca sendiri lah ini. Nanti saya taruh linknya di deskripsi video.